السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء محمد بن عبد الله إمام المتقين آخر الأنبياء والمرسلين، نبي الله وحبيب الله محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبعهم وسلك سبيلهم وقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين وبعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamdu wal minnah. Allah Jalla sya'nuhu wa ala senantiasa menyempurnakan karunia demi karunia-Nya kepada kita. Rezeki demi rezekinya kepada kita. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, seperti disebutkan di dalam hadis, setiap jiwa yang bernyawa tidak akan meninggalkan kehidupan di dunia ini sebelum menyempurnakan atau mendapatkan secara sempurna segala yang dirizkikan oleh Allah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan bulir demi bulir rezeki, ya, yang bisa menyempurnakan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk kemudian kita syukuri. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita penciptaan yang sempurna, yang telah memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk yang tidak pernah lekang sepanjang waktu selama kita senantiasa berharap dan berupaya untuk mendapatkannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, insyaallah kita sejenak merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-An'am ayat 166, kalau saya tidak salah ya. Al-An'am ayat 166, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan satu perintah tegas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadaku menuju jalan yang lurus. Dinan qayyimah, di mana agama yang lurus itu adalah dinan qayyimah, satu agama yang sempurna, satu agama yang berada di atas kebenaran, dinan qayyimah, millata Ibrahim, yang juga merupakan agama dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dinan qayyimah millata Ibrahim hanifa, di mana beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah sosok pribadi hamba Allah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah tergolong di antara orang-orang yang musyrik. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi makna-makna dalam ayat ini, tak ubahnya kita merenungi samudera luas daripada ajaran Islam itu sendiri. Sama saja kita berupaya untuk memahami, ya, untuk mengejawantahkan segala nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama saja dengan kita memahami karunia Allah di dalam Islam, kemudian kita menyukurinya. Kemudian kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan segala karunia tersebut. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di awal ayat ini Allah berfirman, memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, ya Muhammad, innani hadani Rabbi. Sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepadaku. Ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang jelas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memaklumkan itu. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, amar Allah Subhanahu wa taala nabiyahu ay yaqula wa yu'lin bima alaihi minal hidayati ila siratal mustaqim. Ayat ini berisi perintah kepada Nabi Muhammad untuk membuat sebuah maklumat bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad hidayah menuju jalan yang lurus. Setidaknya ada dua makna penting ya dalam pemaknaan Allah memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad di sini. Ya. Pertama, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang mengaku-ngaku memiliki kebenaran, mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku sebagai rasul. Tetapi beliau adalah nabi yang mursala, betul-betul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta dengan pengakuannya. Dan masyarakat Quraisy sadar betul bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau belum diutus sebagai seorang rasul adalah pribadi yang sangat bisa dipercaya. Beliau digelari sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Sehingga beliau bukanlah seorang pendusta. Begitu Nabi Muhammad mengatakan, Innani hadani Rabbi, Allah memberikan hidayah kepadaku menuju jalan yang lurus. Ini adalah pengakuan pada saat itu yang tidak bisa terbantahkan sama sekali. Karena beliau sama sekali belum pernah dikenal sebagai orang yang pernah berbohong, sebagai orang yang pernah berdusta, sebagai orang yang pernah berkhianat, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pribadi manusia. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, yang kemudian dimuliakan oleh Allah dengan kenabian. Beliau manusia biasa yang kemudian dimuliakan oleh Allah dengan kenabian. Oleh sebab itu, Al-Quran menggambarkan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkan engkau wahai Nabi Muhammad dalam keadaan tanda kutip sesat. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Yang para ulama menyebutkan makna dari dhallan di sini bukan beliau memiliki keyakinan yang sesat, bukan. Ya. Ini pemahaman yang tidak benar, tetapi yang dimaksudkan adalah ghafilan, ya. Beliau dalam keadaan lengah, dalam keadaan tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat diri beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, beliau dalam keadaan lengah. Beliau beribadah di atas agama Ibrahim, meskipun agama tersebut sudah tinggal puing-puingnya saja. Tapi dengan segala apa yang ada itu, beliau berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertahanus, ya, menyepi di Gua Hira untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah dikenal sebagai salah satu di antara penyembah berhala. Beliau tidak pernah dikenal sebagai orang yang ikut dalam kegiatan masyarakat jahiliyah, minum minuman keras, ya, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Beliau tersucikan dari perbuatan sebelum beliau menjadi seorang nabi sekalipun. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wajadaka dhallan fahada, untuk membuktikan bahwasanya hidayah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah hidayah sesungguhnya untuk menyempurnakan segala upaya kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahwa beliau akan diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Wa wajadaka dhallan fahada, Allah mendapatkan engkau dalam keadaan tersesat itu ghafilan. Makanya di dalam Al-Qur'an sering digambarkan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin misalnya. Meskipun engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang lengah. Ini digambarkan dalam kisah Nabi Yusuf, ya. Kisah Nabi Yusuf bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, ya.
Dan kalian sebelum Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf itu tergolong orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lengah. Di antara orang-orang ini adalah orang-orang yang mulia, saudara-saudara Yusuf sendiri gitu. Diutusnya Nabi Yusuf ini untuk menguatkan, ya, bukan mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata, enggak, ya. Mereka berada dalam agama yang mereka lakukan berdasarkan ajaran Nabi sebelumnya. Dan Nabi yang terdekat di sini adalah Nabi Yakub. Tapi kemudian Nabi Yusuf diutus untuk mengingatkan mereka tentang banyak hal-hal yang belum mereka ketahui. Tentang hidayah dan petunjuk Allah yang belum mereka ketahui. Nah, sebagian di antara ulama ahli tafsir mengatakan bahwa wajadaka dhalan fahada, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikatakan dhalan, tersesat dalam tanda kutip, karena beliau tidak mengetahui atau belum mengetahui ajaran kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Beliau secara keyakinan asal adalah orang yang suci, ya. Adalah orang yang benar, orang yang terbebas dari perbuatan-perbuatan nisa. Tetapi tetap saja, ya, beliau bukanlah orang yang mengetahui kitab Allah karena kitab Allah belum diturunkan. Maka di dalam ayat yang lain digambarkan wa kadzalika auhayna min amrina wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Demikianlah telah kami berikan kepada kamu, ya, ajaran kitab Allah dari sisi kami, ya. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kamu tidak mengetahui tentang hakikat keimanan dan tidak mengetahui tentang isi kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad belum mengetahui tentang konsep keimanan secara detail karena konsep itu belum Allah turunkan. Belum Allah ajarkan, ya. Beliau tidak mengesik isi daripada kitab Al-Qur'an karena Al-Qur'an belum diturunkan. Maka disebutlah beliau wa wajadaka dhalan, engkau berada dalam keadaan tanda kutip tersesat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inani, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku berada dalam hidayah menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang seperti apa? Dinan qayyima, jalan yang lurus yang telah engkau anugerahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelumku, itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Di sini para ulama menjelaskan dengan bahasa yang sederhana begini. Islam itu ada dua bentuk. Islam yang saya maksud di sini adalah secara terminologis, secara istilah. Bukan Islam secara bahasa. Karena Islam secara bahasa artinya berserah diri. Ya, pasrah, berserah diri, itu artinya Islam. Tetapi Islam secara terminologis atau istilah itu ada dua. Al-Islamul Am. Yang pertama adalah Islam yang umum. Islam yang umum artinya apa? Wa huwa kullu dinin anzalahu Allah Subhanahu wa taala ala nabiyyin min anbiya'i, ala rasulin minal mursalin. Semua agama yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi itu adalah Islam. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Di mana Islam tersebut, ya, berpangkal pada satu hal saja. Beribadah hanya kepada Allah, menjauhi ibadah kepada selain Allah. Titik. Itulah agama yang disepakati oleh seluruh para rasul. Agama anti kemusyrikan. Bahwa beribadah itu hanya kepada Allah. Inilah agama yang diturunkan kepada seluruh para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, telah kami utus pada setiap periode umat seorang nabi yang akan berkata, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itulah Islamnya kaum mursalin. Ya, maaf, Islamnya para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Ini yang disebut dengan al-Islamul Am, Islam yang umum. Kenapa dikatakan Islam yang umum? Karena likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kalau berhubungan dengan syariat, ada banyak syariat yang berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Selama syariat itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu umat, umat itu wajib melaksanakan syariat tersebut. Dan bisa jadi syariat tersebut akan berubah di waktu yang lain. Ada syariat yang tetap bertahan, ada pada setiap umat seperti syariat sholat, ya, seperti syariat puasa. Kita tahu, ya, kutiba alaikumusiyam, telah disyariatkan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana disyariatkan kepada umat-umat sebelum kamu. Itu artinya puasa itu ada pada setiap periode umat.
Tetapi syariat-syariat yang lain bisa berbeda-beda. Ya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang tidak berbeda apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Adapun tata cara ibadah dan bagaimana beribadahnya, Allah menentukan cara tersebut sesuai dengan masing-masing umat. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran digambarkan, idz qala lahu rabbuh, ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, jadilah muslim. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka Nabi Ibrahim berkata, aku menjadi muslim kepada Allah, Rabb dari sekalian makhluk. Aslamtu li rabbil alamin, aku menjadi muslim. Jadi agama mereka adalah Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Ini agama yang diwariskan Nabi Ibrahim kepada anak cucunya. Yang diajarkan Nabi Yakub juga kepada anak cucunya. Di antaranya Nabi Yusuf. Apa yang diajarkan? Ya, apa yang diajarkan oleh mereka? Inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagi kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati, melainkan sebagai umat muslim. Jadi agama seluruh para nabi adalah Islam. Ya, sekali lagi, meski ada perbedaan pada beberapa bentuk syariat pada setiap umat, tetapi agama mereka semuanya adalah agama Islam. Demikian juga digambarkan di dalam Al-Quran. Am kuntum syuhada. Tidakkah kalian semua menjadi saksi? Idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub mendekati kematian. Idh qala li bani, ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian ibadahi sesudah aku wafat? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami hanya akan menyembah Rabb kalian, Tuhan kalian, dan Tuhan nabi-nabi sebelum kalian, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Yang agama itu diturunkan kepada para nabi seperti Ibrahim, seperti Ismail, seperti Ishak, seperti Yakub. Itulah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabi. Dan ketika kita berbicara tentang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati melainkan sebagai seorang muslim. Ini perintah yang maknanya berlaku pada seluruh umat Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mati melainkan sebagai seorang muslim. Makanya pernyataan di dalam Al-Quran, Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku termasuk menyembelih hewan, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb dari seluruh makhluk. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kesatuan daripada agama itu apa? Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Itu yang menyatukan. Makanya ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat Nasrani dan Yahudi ya kembali kepada Allah, mereka itu bukan diperintahkan untuk meninggalkan kenasranian mereka, keyahudian mereka yang asal, karena Nasrani dan Yahudi ini kan keturunan, ya. Tapi mereka diperintahkan untuk kembali justru kepada keyahudian dan kenasranian mereka yang dulu, di mana Yahudi dan Nasrani yang dulu adalah Muslim. Qul ta'ala, katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, kembalilah kalian ila kalimatin, kepada satu kalimat, sawain, yang sama di antara kita. Jadi agama itu agama yang sama. Agama Nasrani dulu dan Yahudi dulu sebelum diubah oleh tangan-tangan yang mengubah kitab Allah, mereka adalah orang-orang muslim seperti kita. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, marilah kembali kepada kalimat yang mempersatukan kita semua. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah, yang itu yaitu beribadah hanya kepada Allah.
Wa alla yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan kita jadikan sebagian di antara kita Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka enggak mau memenuhi panggilan tersebut, faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah, cukup katakan kepada mereka, persaksikanlah bahwa kami adalah muslim. Ya, kami mengajak kalian kepada Islam sebagaimana itu merupakan agama nabi-nabi sebelumku. Kalau kalian nggak mau, ya sudah, saksikan saja kami adalah orang-orang yang berislam. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Islam yang umum. Seluruh para nabi itu disatukan dalam agama yang satu. Ketika ada umat Yahudi dan Nasrani yang menyimpang, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau kembali kepada Islam, itu karena mereka tidak bertahan di atas agama mereka yang asli. Ya. Waqalatil Yahud Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Sementara orang-orang Nasrani dikatakan laqad kafara alladzi naqalu, telah kufur orang-orang yang mengatakan, ya, bahwa Isa ibnu Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Nabi Isa yang menjadikan, umat Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Allah, dan orang-orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, mereka adalah kaum yang sesat karena mereka telah menduakan Allah, karena mereka keluar dari agama mereka yang asli. Makanya ketika digambarkan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, ya, man amana bihum billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dari kalangan kaum muslimin maupun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dulu mereka beriman kepada Allah, itu semuanya akan masuk dalam surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka termasuk wali-wali Allah yang tidak akan pernah dirundung oleh kesedihan, ketakutan yang berlebihan. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang-orang Yahudi, ya, dahulu dan orang-orang Nasrani yang dahulu adalah kaum muslimin. Ini yang pertama. Islam yang kedua adalah alladzi ja'a bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kedua adalah Islam yang khusus, yaitu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang hidayah dan Islam, ya, karena pembicaraan kita kan tentang firman Allah, qul innani hadani rabbi, katakanlah sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepadaku menuju jalan yang lurus. Ketika kita berbicara tentang hidayah dan Islam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sesuai dengan yang Allah kehendaki. Hidayah itu turun kepada manusia tidak dalam kapasitas yang sama. Ya. Tidak dalam kapasitas yang sama. Ada orang yang diberikan hadiah untuk ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Mungkin sejak lahir dia muslim. Atau di tengah perjalanan hidupnya dia menjadi mu'alaf dan masuk ke dalam Islam. Tapi belum tentu mereka diberikan hidayah menuju ilmu tentang Islam. Ya, tentang ma huwal Islam. Belum tentu mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim, iya muslim. Muslim sejak lahir atau muslim sebagai mu'alaf, tapi tidak setiap mu'alaf, tidak setiap yang dilahirkan dalam keadaan muslim diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang Islam. Betapa banyak orang yang seumur hidup, ya, menyimpan KTP, ya, dengan tulisan agama saya adalah Islam, tetapi sangat sedikit atau nyaris tidak pernah belajar tentang Islam dari kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian di antara kita yang diberikan hidayah Islam, kemudian diberi hidayah ilmu tentang Islam, tetapi tidak diberikan hidayah untuk mampu mengamalkannya. Atau diberikan hidayah untuk mampu mengamalkan sebagian, tapi tidak mampu mengamalkan sebagian yang lain. Sahabat muslim dan muslimah. Maka ada orang yang mengatakan, aku dapat hidayah, artinya aku masuk Islam. Aku dapat hidayah, artinya aku bertobat. Aku dapat hidayah, artinya aku mengenal ilmu tentang Islam yang benar.
Semuanya itu bagian daripada hidayah. Nggak salah ucapan-ucapan tersebut. Ya, kenapa? Karena hidayah itu memang bertingkat-tingkat, darajat. Lalu siapa di antara mereka yang mendapatkan hidayah? Digambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dengan kitabnya, ya. Manittaba'a ridwanahu, barang siapa yang mengikuti keridhaan Allah. Pertama ya, ya Allah berikan hidayah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti keridhaan Allah. Coba kita pahami. Arti ridho itu diddus sukhat. Lawan kata dari murka. Sesuatu yang diridhoi Allah artinya sesuatu yang tidak dibenci Allah, tidak dimurkai oleh Allah. Kalau kita kembali kepada makna ini, maka kita kembali kepada makna ibadah kan. Ibadah itu kan dalam definisi para ulama, ya bisa diingat-ingat kembali, ismun jami'un. Satu ungkapan yang komprehensif. Ismun jami'un. Satu ungkapan yang komprehensif. Likulli ma yuhibbullah wa yardah, yang meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya, minal aqwali wal af'al, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, az-zahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Atau dengan bahasa singkat, ibadah itu adalah satu ungkapan yang komprehensif yang meliputi segala wujud ucapan dan perbuatan, lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini bahasa sederhananya yang mudah dipahami. Ya, ungkapan komprehensif yang meliputi segala sesuatu, ya, ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu ibadah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka sesuatu itu disebut ibadah kalau memiliki definisi tersebut, gitu loh. Enggak setiap orang yang sholat misalnya, dia dicintai Allah. Ada kok fawailul lil musallin, ya. Neraka wail diberikan kepada orang-orang yang salin. Allazina hum an salatihim sahun waladzina hum yuraun wa yamnaun al maun. Itu orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Orang-orang yang ria, yuraun, yang ria dalam salatnya. Jadi enggak setiap orang yang beribadah, orang yang salat, orang yang puasa dia dicintai Allah, enggak. Malah disebutkan kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min shaumihi ilal ju'u wal atas, dari puasanya cuma dapat lahar dan dahaga. Artinya apa kalau cuma dapat lahar dan dahaga? Dia puasa tapi dia nggak ibadah. Dalam arti yang sesungguhnya ya. Bisa jadi batal pahala puasanya, dan bahkan bisa jadi batal puasanya sama sekali. Batal puasanya sama sekali artinya apa? Ya berarti dianggap dia nggak sholat, nggak puasa sama sekali. Jadi nggak setiap orang yang sholat, orang yang puasa juga dicintai oleh Allah. Kadang-kadang orang yang tidur disukai oleh Allah. Tidur. Ini sholat nggak disukai Allah. Ini tidur disukai Allah. Ya, dia tidur di siang hari dengan niat untuk bisa bangun malam. Namanya qailulah. Niatnya ibadah. Jadi apa? Jadi pahala. Ketika mau tidur dia baca doa tidur malam. Ya. Membaca doa, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, ditiupkan ke tangan, diusapkan seluruh badan, baca ayat kursi, baca doa tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya misalnya, atau doa-doa yang lain. Nah, orang yang melakukan ini tidur tapi ibadah. Mau makan ibadah juga. Selesai makan ibadah, bahkan mau buang air ibadah, mau berhubungan intim ibadah. Artinya orang yang melakukan apapun ketika itu diridhoi oleh Allah, dia jadi ibadah. Bahkan membunuh saja bisa jadi ibadah kan. Faktulu, ya. Fadribu fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan, ya. Penggal leher-leher mereka, kalau enggak penggal leher mereka putuskan jari-jari tangan mereka. Ini dilakukan kapan? Ketika perang fisabilillah. Jadi orang yang perang fisabilillah dia membunuh orang tapi dia ibadah. Membunuh hewan jadi ibadah. Jadi kita kembali kepada persoalan ya. Allah akan memberikan hidayah kepada kita bagaimana? Kalau kita menuntut keridhoannya.
ketika kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, hal duniawi atau hal ukhrawi, selama itu dalam bingkai untuk mencari keridhaan Allah, maka kita akan semakin dibimbing menuju hidayah Allah. Hidayah Allah yang bertingkat-tingkat itu, ya, secara pelan-pelan akan terus kita dapatkan selama kita membangun kecakapan kita di dalam mencari keridhaan Allah. Selama kita menjaga konsistensi kita, ya, menambah nilai-nilai ibadah kita dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sholat, tapi tingkat mencari keridhaan Allah dengan sholat saya seberapa besar? Saya sudah mencari nafkah nih, tapi tingkat mencari keridhaan Allah dalam mencari nafkah sudah sebesar apa? Sebenarnya itu yang perlu yang perlu diperhitungkan. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah bagaimana? Syaratnya hanya dua, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti jalan Allah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dalam sholat kita mencari ridha Allah, mengikuti petunjuk Nabi. Dalam ibadah puasa kita mencari ridha Allah, mengikuti petunjuk Nabi. Dalam berdagang gitu juga, cari keridhaan Allah, ngikutin petunjuk Nabi. Setiap itu jalurnya, ikhlas karena Allah, ikutin petunjuk Nabi, maka kita berada di jalan keridhaan Allah. Maka Allah akan memberikan kita petunjuk. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, menuju jalan yang lurus. Subulas salam, ya. Subulas salam itu yang lurus. Subulas salam. Nah, kata subul itu jalan-jalan. Assalam yang dimaksudkan assalam menurut jumhur ahli tafsir, assalam huwallah. Yang dimaksud assalam adalah Allah. Jadi artinya subulullah, jalan-jalan Allah. Kenapa disebutkan jalan-jalan Allah? Karena yang dimaksudkan dengan jalan-jalan di sini adalah syariat-syariat Allah. Karena syariat Allah itu banyak. Ya, jadi semakin banyak kita mencari keridhaan Allah, semakin banyak syariat-syariat Allah itu yang dibuka buat kita. Kira-kira begitu gambarnya. Bisa paham di sini ya, bukan artinya berarti yang namanya Islam itu macam-macam. Semua Islam itu jalan Allah, bukan begitu. Islam itu satu. Islam yang diajarkan Nabi kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, tidak ada yang lain. Ya, kita semuanya berusaha untuk menjalankan Islam itu. Kalaupun di antara kita ada yang salah, ya, karena lalai, karena ini dan itu, mungkin saja terjadi. Tapi niat kita adalah menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi. Ada nggak di antara umat Islam yang berani mengatakan, saya ini mengamalkan Islam, tapi bukan Islam yang diajarkan Nabi kepada para sahabat loh. Bukan Islam yang diajarkan Nabi, ini Islam sendiri lagi. Kalau ada orang mengatakan begitu, dia sudah kufur. Ya. Dia sudah kufur. Dia telah memiliki keyakinan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, setiap kita pasti mengakui demikian. Meskipun dalam prakteknya kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita keliru. Ya. Setiap Muslim pasti mengakui itu. Secara asal, ya, mengakui itu. Kadang-kadang terpengaruh subhat. Dia menganggap mengikuti Nabi padahal tidak. Tetapi secara asal muasal setiap kita mengakui itu. Kita kembali kepada persoalan, ya. Kita kembali kepada persoalan. Jadi setiap apa yang kita lakukan dengan niat karena Allah, mengikuti petunjuk Nabi, maka itu menjadi ibadah bagi kita. Dan semakin dibukakan kepada kita syariat subulas salam, itu artinya syariat-syariat Islam. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, sini ada perbedaan, ikhwas sekalian fillah. Setelah itu Allah akan mengeluarkan dirinya dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Tadi diberikan hidayah menuju jalan-jalan Allah. Banyak jalannya, ya. Tapi di sini Allah mengeluarkan dari banyak kegelapan menuju cahaya. Satu cahaya yang terang benderang. Kegelapannya banyak, cahayanya satu. Nur. Ya. Minaz zulumati ila nur. Bukan minaz zulumati ilal anwar. Jamak dari nur kan anwar. Ya. Bukan. Kesesatannya banyak, kegelapannya banyak, cahayanya satu. Jadi ini untuk membedakan bahwa yang pertama, arti subul itu adalah syariat-syariat Allah. Karena syariat Allah itu banyak. Sebagian di antara kita diberikan hidayah menuju sebagian syariat, sebagian tidak. Kita nggak bisa menjadi orang yang sombong dan angkuh, ya, mengatakan saya lebih banyak mengamalkan syariat dari orang lain. Enggak. Ya. Betapun banyak ilmu kita, gitu. Kadang-kadang kita bisa mengamalkan sebagian di antara ilmu kita yang tidak bisa diamalkan orang lain, tapi kadang-kadang orang lain bisa mengamalkan ilmu tersebut yang tidak bisa diamalkan oleh kita. Ya. Jadi syariat-syariat yang berhasil ditegakkan oleh masing-masing kita beda-beda. Ya, ada orang yang begitu gigih
menjalankan syariat yang dengan kehidupan suami istri, tapi dia gagal di wilayah dagang dan bisnis, gitu loh. Ada orang yang begitu gigih memperjuangkan syariat dalam bisnis, bisnis anti riba, bisnis anti ini dan lain sebagainya, tapi gagal dalam mengelola rumah tangga. Ya, setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita kembali kepada persoalan. Tapi di bagian yang kedua di firman Allah itu Allah menyelamatkan kita dari zulumat, dari kegelapan yang banyak menuju cahaya yang satu. Ini artinya apa? Zulumatil kufri wasyirk. Yang dimaksud kegelapan-kegelapan di sini adalah kegelapan kemusyrikan dan kekafiran. Karena kekufuran dan kemusyrikan itu banyak jenisnya. Tetapi tauhid itu satu. Allah menyelamatkan dari banyaknya kekafiran dan kemusyrikan menuju tauhid yang satu. Oleh sebab itu, para sahabat dulu sebelum Islam mereka saling bertengkar antara Aus dan Hujurat. Kita tahu ya. Bagaimana pertentangan satu dengan yang lain. Mereka disatukan dengan apa? Disatukan dengan Islam. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah kalian dengan nikmat Allah yang dulu kalian saling bertengkar nih. Setelah dalam Islam kalian dipersatukan. Karena dulu kalian itu penyembah banyak Tuhan yang berbeda-beda. Sekarang kalian hanya beribadah kepada Allah yang satu. Makanya kalian dipersatukan. Makanya aneh kalau ada orang di dalam Islam justru berpecah belah. Ya. Di dalam Islam justru berpecah belah. Semakin banyak mempelajari Islam, semakin banyak musuhnya. Ini bahaya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalani Islam yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya, kita pasti akan bersatu. Nah, kalau ada sebagian di antara kita, mungkin kita termasuk di antaranya tanpa kita sadar, ya, menjalankan atau meyakini atau mengamalkan Islam yang ternyata keluar dari yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya, maka kewajiban masing-masing di antara kita untuk bertawasi bil haq. Ya, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi oleh sebab itu yang namanya hidayah menuju Islam itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat ya. Karena itu dibutuhkan at-tawasi bil haq dan tawasi bis sabar. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ila nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan kemudian Allah menunjukkan mereka menuju jalan yang lurus. Ini salah satu di antara makna yang termaksud di dalam hadis tadi. Di dalam ayat tadi, maaf. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tadi kita sudah berbicara panjang itu tentang hidayah, ya, bagaimana proses hidayah itu didapatkan seorang hamba, sebagaimana digambarkan di dalam ayat tadi, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyima millata Ibrahim. Kemudian kita berbicara tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kan tadi sudah kita katakan bahwasanya Islam itu ada Islam yang umum, ada Islam yang khusus, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paripurna. Karena seluruh agama para nabi sebelumnya itu hanya ditujukan kepada umat si nabi saja. Kalau dalam satu waktu ada dua nabi dan mereka memiliki dua umat yang berbeda, ya masing-masing membawa syariat untuk umatnya. Karena Allah tidak menafikan adanya beberapa nabi dalam satu masa. Meskipun itu tidak disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran, kecuali beberapa saja, ya, beberapa nabi saja yang hidup di satu zaman. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, Nabi Yakub dengan putranya, Nabi Sulaiman dengan putranya, Harun dengan Musa. Ini nabi-nabi yang sejaman, ya, yang diketahui. Tapi sebenarnya bisa saja Allah tidak menafikan adanya banyak nabi. Karena walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, Allah telah menegaskan setiap umat diturunkan kepada mereka nabi. Jadi bisa dipaham di sini ya, bahwasanya masing-masing di antara nabi itu membawa syariat yang hanya ditujukan untuk umatnya saja, tidak untuk umat yang lain. Bahkan yang hidup sejaman dengan mereka sekalipun. Berbeda dengan Islam. Islam datang itu sebagai al-mahi, menghapus seluruh ajaran-ajaran yang sebelumnya. Kemudian memberikan satu ajaran yang universal, berlaku untuk umat manusia sampai akhir zaman. Makanya Nabi Muhammad disebut dengan khatamun nabiyyin. Musaddiqan lima ma'ahum, Nabi membawa ajaran yang membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, tapi membawa syariat yang paripurna sampai kepada akhir
zaman. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara kelebihannya. Dan kelebihan lain yang luar biasa. Meskipun syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang universal untuk umat manusia sampai akhir zaman. Tapi syariat Nabi Muhammad itu diberikan satu sifat yang luar biasa, yaitu yusrun. Syariat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya ajaran agama Islam itu mudah. Wala yushad hadzal din ahadun illa ghalaba. Orang yang menyusah-nyusahkan agama ini, dia pasti akan kalah. Inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya ajaran agama Islam itu mudah. Ya, saya sering menandaskan bahwasanya mudah di sini bukan kita yang memudah-mudahkan, bukan. Tapi memang syariat Islam itu sudah mudah. Kalau menurut hawa nafsu ya semua yang mudah pasti susah. Tetapi Islam itu secara substansial memang ajaran yang mudah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, bukan kesusahan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menciptakan kesusahan dalam agama ini untuk kalian. Maka para ulama sering menjelaskan dan membuktikan semua itu. Salat yang disyariatkan, kita tahu salat ini disyariatkan juga kepada niat umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi di antara mereka ada yang salat sehari semalam tuh 50 waktu, bukan 5 waktu, 50 waktu. Kita hanya 5 waktu saja. Sehari semalam kita hanya diwajibkan salat 5 waktu. Kalau masing-masing salat misalnya dipukul rata saja 5 menit, berarti hanya 25 menit. 24 jam hidup kita hanya diminta oleh Allah sebagai pertemuan wajib kita dengan Allah itu selama 25 menit saja. Padahal pertemuan wajib ini adalah kebutuhan kita loh. Kewajiban sekaligus kebutuhan kita. Makanya Nabi menyebutkan, ya Bilal arihna bis shalah. Ya wahai Bilal, istirahatlah kami dengan salat. Ista'inu bis sabri was shalah. Hendaknya kalian itu menjadikan sabar dan salat itu sebagai penolong kalian. Sholat sabar itu sebagai penolong, artinya sholatnya kan kebutuhan gitu loh. Sudah kebutuhan yang kemudian diwajibkan oleh Allah, jumlahnya pun sangat sedikit sekali. Hanya 25 menitan lah rata-rata sehari semalam kita melaksanakan sholat. Sangat sedikit dari sisa waktu yang kita gunakan. Bahkan untuk waktu makan saja kalah gitu loh. Ngemil, makan, minum kita seharian lebih dari 25 menit. Ini 25 menit untuk sholat. Ya, untuk tidur lebih banyak lagi. Untuk main lebih banyak lagi. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita itu ringan sekali dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Nah, adapun ketika ada sebagian orang yang merasakan berat, itu karena mereka tidak menikmati kewajiban mereka itu dengan benar, tidak menyadari itu sebagai kebutuhan mereka. Innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Salat yang ringan ini pun menjadi berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kita kembali kepada persoalan agama Allah itu mudah. Puasa Allah wajibkan itu hanya 1 bulan di bulan Ramadan saja dari 12 bulan yang ada. Itu pun hanya di siang hari. Puasa umat yang dahulu tuh panjang gitu loh. Bahkan digambarkan umat dulu itu ada yang puasa setiap hari begitulah. Puasanya pun hanya makan sekali kemudian puasa lagi. Ya. 24 jam puasa, makan sekali puasa lagi gitu. Sementara kita puasa hanya di siang hari saja. Dan itu hanya lakukan di bulan Ramadan. Itu pun masih ada pengecualian. Kayak sholat juga. Sholat tuh hanya dianjurkan 5 waktu saja. Kalau sholat diri nggak bisa duduk nggak bisa berbaring. Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, telentang nggak bisa dengan isyarat. Dengan isyarat nggak bisa, cukup dengan hati saja. Pokoknya diberikan kemudahan demi kemudahan. Jadi kemudahan itu ditimpa-timpa lagi dengan kemudahan. Puasa nih yang sudah wajib. Ya, fa'idatun min ayamin ukhar. Yang sedang sakit, sedang dalam perjalanan, kemudian merasa berat. Dia bisa menggantinya di hari-hari yang lain. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya dan mudahnya ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bekerja, mencari rezeki, ya. Mencari rezeki. Kita boleh mencari rezeki sebanyak-banyaknya.
Makanya qul man harrama zinatallah allati ukhrijat li ibadihi wat thayyibati min rizq. Siapa sih yang berani mengharamkan segala karunia yang Allah turunkan kepada hambanya, segala rezeki-rezeki yang baik. Dari seluruh harta yang kita miliki, setahun sekali itu hanya dikeluarkan 2,5%. Ingat ya, dari harta total yang udah menjadi milik murni kita, bukan pinjaman, bukan segala macam, bukan utang. Ini yang menjadi milik kita. Yang betul-betul telah menjadi milik kita itu hanya 2,5% saja diambil oleh Allah. Dan itu pun akan dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kaum fakir miskin. Innama turzaquna wa tunsarun, padahal kita diberikan rizki, kita diberikan pertolongan oleh Allah karena adanya orang-orang miskin tadi loh. Jadi mereka itu sebenarnya hidup untuk kehidupan kita. Hidup juga untuk kehidupan kita. Mereka memberikan kebaikan untuk kita. Kita diberikan rizki, kita diberikan pertolongan karena orang-orang miskin itu. Tegas di dalam hadis disebutkan demikian. Dan itu hanya 2,5%. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, di antara harta kalian itu ada hak bagi kaum fakir miskin. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang kadang-kadang mengeluarkan hartanya untuk pajak yang kita nggak tahu kemana perginya, ya. Bisa jadi itu untuk kepentingan kita, bisa jadi enggak, ya. Enggak itu artinya apa? Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian mengalih fungsikan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Tapi ketika itu sudah menjadi kewajiban kita, kita keluarin juga kok dengan sangat terpaksa. Bahkan banyak di antara mereka yang enjoy-enjoy saja. Sementara zakat tidak. Kalau kita mau misalnya 2,5% dari zakat kita langsung kita berikan kepada siapapun, silahkan. Mau kita kasihkan ke fakir miskin, silahkan. Ke anak-anak yatim piatu, silahkan. Ke para thalabatul ilmi yang sedang belajar, silahkan. Kepada guru-guru agama yang habis waktunya untuk berdoa kepada Allah, silahkan. Kepada siapapun boleh. Yang mau kita yang sesuai dengan kita. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. 2,5% dikeluarkan dan kita bebas memberikannya kepada siapa saja. Yang itu bisa memuaskan jiwa kita. Saya merasa senang bisa membantu si fulan. Saya merasa senang bisa membantu si fulan. Kita nggak perlu lagi acara. Kita nggak perlu lagi membuat tayangan online, ya. Oh, kita memberikan bantuan kepada siapa saja yang kita suka. Enggak, dengan zakat, ya, yang kita keluarkan, kita bisa memberikannya kepada siapapun yang kita inginkan. Kalau kita merasa nggak cukup 2,5%, ya tambahkan lagi dengan sedekah. Dan semua itu akan menjadi kebaikan untuk diri kita, insya Allah. Ya. La yang kusumalun min sedekatin, yang namanya harta itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Kita kembali kepada persoalan. Agama Islam itu mudah sekali, ya. Jadi agama Islam mudah sekali, ya. Kita diberikan kesempatan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya. 2,5% saja yang diambil, sisanya terserah. Kita mau punya rumah, nggak cukup 1, 2, 3, 4, 5, puluhan, ratusan rumah sekalipun yang kita punya nggak apa-apa. Mau punya tanah berjuta-juta hektar nggak jadi masalah. Asalkan 2,5% diberikan kepada fakir miskin, selesai. Bayangkan, demikian mudahnya syariat Islam. Nah, ajaran syariat Islam yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika Allah mengharamkan sebagian cara mencari rezeki, sebenarnya itu hal yang wajar karena yang dihalalkan jauh lebih banyak. Mana yang lebih banyak antara cara berdagang yang diharamkan atau yang halal? Lebih banyak yang halal. Makanan mana sih yang lebih banyak antara makanan yang halal sama makanan yang haram? Lebih banyak makanan yang halal. Karena setiap binatang itu selama tidak ada ciri-ciri yang disebutkan sebagai binatang yang haram, semuanya halal. Makanan apapun, pohon-pohonan, tumbuhan apapun, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau setiap hari makan dengan lauk berbeda, ya, dengan cara mengolah berbeda, dengan jenis sambal berbeda, ya, dengan jenis beras dan makanan pokok yang berbeda, setiap kali makan berbeda-beda, tidak dipermasalahkan di dalam Islam. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, karena manusia telah diperhiaskan dengan hawa nafsu. Selama itu digunakan dengan cara yang halal, silahkan. Kita kembali kepada persoalan. Jadi agama Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Ya. Inilah yang menjadi anugerah Allah di dalam agama ini. Ini yang menjadi intisari dari doa. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami beban syariat itu yang berat sebagaimana engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Jadi beban syariat kepada kita itu mudah sekali.
Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kamu bebankan kepada kami yang kami tidak mampu mengamalkannya. Coba ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas yang kalian mampu lakukan, ya. Jadi batas-batas yang kita tidak mampu melakukannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada kita. Maka ada orang yang melakukan Cek Ustaz, Afan suaranya putus Ustaz. Teman-teman apa mengalami gangguan yang sama? Putus, Kang. Oh siap. Ya, putus. Ya. Putus. Ini nih, beliau request join lagi nih. ya agak iya kita rejoin lagi. Mohon maaf ya bagi ikhwas kalafidin karena tadi terputus sejenak. Kita lanjutkan kembali innad dina yusrun, sabda Nabi SAW, sesungguhnya agama Allah itu mudah, wala isyada hadzal din ahadun illa ghalaba. Jadi orang yang justru menyusah-nyusahkan ajaran agama ini akan kalah. Nah, di sini kita akan tegaskan bahwa dalam menjalankan agama ini ada orang yang lalai, muqassir namanya, dan ada orang yang ghulu berlebihan. Orang yang ghulu ini sudah diberikan ajaran syariat Islam yang mudah malah disusah-susahin. Inilah yang melahirkan ungkapan yang kemudian disalahkan Nabi di zaman Nabi yang sangat terkenal, sering disampaikan kepada kita. Ketika sebagian di antara sahabat Nabi berkumpul dan mereka mengatakan Nabi itu kan sudah diampuni dosanya. Enaklah dia, ya. Beliau enak saja karena sudah diampuni dosanya. Kalau kita kan belum. Maka kita harus beribadah yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang satu mengatakan ini asum wala uftir. Kalau begitu aku akan puasa setiap hari dan nggak akan berbuka. Maksudnya nggak ada hari tanpa puasa. Ini aku wala anam. Yang lain mengatakan aku akan sholat malam dan nggak akan tidur. Yang lain mengatakan inilah atazawwajun nisa, aku nggak akan menikah dengan wanita supaya khusyuk dalam ibadah. Nabi keluar dalam kondisi marah sekali. Beliau mengatakan inni atqakum lillahi wa akhsyah. Kalau soal ketakwaan, aku paling bertakwa kepada Allah. Aku paling takut kepada Allah dibandingkan kalian semua. Walakinni, aku yang sudah takut kepada Allah, walakinni, ya, walakinni asum wa uftir. Ada hari aku puasa, ada hari aku nggak puasa. Aku mu'anam, aku juga sholat malam, tapi juga ada waktu bagiku untuk tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita. Maghiba'an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, bukan termasuk golonganku. Nah, hadis ini mengingatkan kita orang yang berlebihan. Karena orang yang berubah itu akan merusak agama ini dan akan merusak dirinya sendiri. Dia pasti akan kalah, nggak akan sanggup. Orang yang sudah diberikan kemudahan malah menghalalkan yang mengharamkan yang dihalalkan Allah. Seumur hidup saya nggak akan makan ini, nggak akan makan itu, nggak akan melakukan ini, nggak makan itu, ya. Banyak hal-hal di dunia ini yang diharamkan karena berbagai hal, gara-gara ngikutin orang lah, ngikutin tren lah misalnya, atau mengikuti kesenangan pasangan kita. Pokoknya segala sesuatu itu diharamkan, padahal sesuatu itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Atau menyusah-nyusahkan yang nggak wajib diwajib-wajibkan. Ya, yang tidak diperintahkan Allah diperintahkan. Tapi di sisi yang lain ada muqassirun, ada orang yang lengah. Di sana ada yang mau sholat malam nggak mau tidur. Tapi di sana ada yang pernah sholat malam dulu, tapi setelah itu nggak pernah sholat malam lagi. Maka Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ya, Nabi bersabda, qala li Rasulullah. Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la taqun misra fulan, jangan kamu seperti fulan, kana yaqumu minal laili summa taraka qiyamal lail. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang nggak pernah sama sekali, ya. Nah, artinya Nabi juga mengingatkan, ya, kita jangan
beribadah itu memaksakan diri, ya. Sampai sholat kemudian tidur diabaikan. Tapi juga jangan sampai kita itu dalam beribadah itu kemudian lumpuh. Dulu melaksanakan satu ibadah sampai tidak pernah melaksanakan sama sekali, ya. Kalau seandainya peralihan itu dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, kata Ibnu Qayyim, nggak jadi masalah. Misalnya dulu rajin sholat malam, kemudian berkurang karena dia banyak banyak membaca belajar, melakukan thalabul ilmi di waktu malam, ya. Itu nggak jadi persoalan, ya. Selama larinya seseorang dari satu sunnah kepada sunnah yang lain nggak jadi masalah. Tetapi para ulama menganjurkan jangan fokus pada satu amalan saja, ya. Jangan karena merasa dirinya setiap malam thalabul ilmi, ya akhirnya tidak pernah sholat malam sama sekali, ya. Jangan karena menganggap dirinya selalu melakukan kegiatan sosial misalnya, sampai akhirnya tidak pernah berpuasa di siang hari misalnya. Tetaplah lakukan variasi, tetap lakukan masing-masing di antara ibadah untuk menyempurnakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Justru itu merupakan bentuk kemudahan yang diberikan dalam Islam, ya. Kalau bahasa para ulama, kasratu turuqil khair. Salah satu di antara kemudahan Islam itu karena jalan kebaikan itu banyak gitu loh. Jadi kalau kita sedang agak loyo di satu ibadah, kita bisa menguatkannya dengan ibadah yang lain. Nah, kita kembali kepada persoalan. Jadi demikian, jadi ada orang yang berlebihan, ada yang malah justru lumpuh gitu loh. Ada orang yang menyalahkan orang yang mengucapkan salawat atau membaca salawat, katanya tidak dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ini cara yang tidak disunahkan Nabi. Tapi justru tidak bersalawat sama sekali. Atau jarang bersalawat. Disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia nggak mau bersalawat. Yang di sana bersalawat, katanya caranya salah, yang di sini nggak pernah bersalawat sama sekali. Nah, itu yang harus kita hindari, sahabat muslim dan muslimah. Jangan kita berlebihan dalam melakukan sesuatu, tapi juga jangan akhirnya tidak melakukan sama sekali selama itu adalah kebaikan. Wala yushad hadzal din ahadun illa ghalabah. Orang yang menyusahkan ajaran agama ini, dia pasti akan kalah. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari ajaran Islam itu adalah salah satu di antara karunia yang Allah berikan kepada kita. Tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa hidayah Allah kepada masing-masing pribadi itu berbeda-beda, ya. Hidayah masing-masing kepada masing-masing pribadi berbeda-beda. Demikian juga kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang itu berbeda-beda antara yang satu orang dengan orang yang lain gitu. Ada orang itu yang diberikan kemudahan untuk bisa dapat rezeki yang halal dan banyak gitu ya. Yang kemudian dia diberikan kemudahan untuk mampu berinfak, ya, fisabilillah. Itu kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Kita boleh kok ngiri kalau sifatnya baik. Saya mau punya harta seperti si fulan supaya saya bisa bersedekah seperti si fulan. Cuman jangan di-courting, ya. Jangan maunya punya uang banyaknya aja sedekahnya enggak, ya. Karena iri itu diperbolehkan dalam konteks ini ketika karunia yang kita inginkan itu diimbangi dengan keinginan berbuat kebajikan. Nah, sama juga ketika kita melihat ada orang banyak ilmunya, oh enak sekali ya, banyak ilmunya tentang agama. Saya maulah banyak ilmu seperti dia, kemudian saya mengajarkan kepada orang banyak. Tapi sekali lagi, jangan yang kita inginkan hanya banyak ilmunya saja. Atau bahkan banyak ilmu hanya untuk mencari dunia. Waliyadzubillah summa waliyadzubillah. Dapatkan kebaikan itu satu paket. Kalau paket itu di-courting, jadinya keburukan. Jangan di-courting. Ya. Nah, tapi tidak setiap orang diberikan kemudahan yang sama kan. Ya, ada orang diberikan kemudahan mendapatkan ilmu lebih daripada yang lain, tapi tidak untuk mendapatkan harta. Ada yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan harta dan ilmu begitu banyak. Banyak ilmunya, banyak hartanya juga. Tapi belum tentu dia diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Ada orang yang diberikan kemudahan untuk melakukan satu sunnah Rasul, ya, yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepadaku menuju jalan yang lurus. Nah, dinan qayyiman, yaitu agama yang betul-betul berada di atas relnya, ya. Agama yang betul-betul paripurna. Millata Ibrahim, yaitu agama dari Nabi Ibrahim. Nah, kita sekarang sejenak bicara nih tentang Nabi Ibrahim. Kenapa digambarkan di sini Nabi Ibrahim padahal banyak nabi-nabi yang lain? Ya, kalau para ulama mengatakan
wa huwa dinul anbiya wal mursalin, khususan nabiyuna Ibrahim Khalilur Rahman. Agama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad adalah ajaran yang diajarkan kepada para nabi sebelumnya. Yang terkhusus sekali adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan kekhususan? Di dalam Al-Quran itu kata uswah itu hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dan kalian juga punya uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim, ya. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, tapi uswah pada Nabi Ibrahim itu bukan pada syariat. Karena syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, uswah yang mau kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah keteguhan beliau dalam agama yang menjadi pemersatu para nabi. Agama apa? Tadi sudah disebutkan, itu agama tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami membebaskan diri dari kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan dari segala yang kalian sembah selain Allah. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, antara kita itu ada permusuhan, kebencian, sampai kalian kembali kepada Allah. Jadi apa yang menjadi kekhususan dari Nabi Ibrahim sehingga ada dikenal istilah millatu Ibrahim, ya, agamanya Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa sih? Milah Ibrahim itu adalah agama tauhid, di mana di antara para nabi sebelum Nabi Muhammad yang paling hebat memperjuangkan tauhid itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa dikatakan paling hebat? Kalau ada di antara orang-orang menghadapi raja yang jahat seperti Musa menghadapi Fir'aun, dan nabi-nabi yang lain menghadapi musuh-musuh yang jahat, termasuk Nabi Sulaiman menghadapi Ratu Bilqis, ya. Ibrahim juga menghadapi raja yang jahat. Kalau ada di antara umat menghadapi musuh di antara di antara sesama kaumnya, misalnya seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga begitu, ya. Memiliki kaum yang pada saat itu banyak menyembah berhala dan tidak mengikuti ajaran beliau. Ketika ada pertentangan di antara keluarga, Nabi Ibrahim bertentangan dengan bapaknya sendiri. Makanya digambarkan di Al-Quran, illa qaula Ibrahim li abi. Salah satu-satunya toleransi yang dilakukan oleh Ibrahim di dalam hidupnya hanyalah mendoakan bapaknya. Nggak mengikuti ajarannya, tapi mendoakan bapaknya. La astaghfirulaka rabbi. Aku akan mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, tapi aku nggak punya apa-apa loh. Kalau Allah tidak mengabulkan dan tidak menerimanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku akan mohonkan ampunan kepada Allah. Ya, selama itu belum dilarang oleh Allah, aku akan tetap meminta ampun kepada kamu. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada hal yang sama ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Allah menurunkan larangan kita untuk memohon ampunan kepada orang-orang musyrik yang mati dalam kemusyrikan. Ya, kita boleh mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang masih hidup agar mereka diberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Tapi jangan dimohonkan ampunan dengan kemusyrikan dan kekafiran mereka. Itu tidak boleh. Ya, ya Allah, ampunilah mereka dengan kekafiran mereka, nggak boleh. Ya, tapi berikanlah mereka petunjuk menuju jalan yang lurus, itu boleh. Bahkan dianjurkan. Nah, ketika mereka sudah mati, sudah nggak ada lagi permohonan ampun. Kalau mereka mati sebagai kafir, tidak lagi permohonan ampunnya. Kita kembali kepada persoalan. Nah, sahabat muslim dan muslimah, kenapa perlu ditegaskan milah Ibrahim di sini, ya? Karena satu-satunya nabi yang disebutkan sebagai uswah selain Nabi Muhammad dalam Al-Quran hanya Nabi Ibrahim. Ya. Uswah pada diri Nabi Muhammad bersifat mutlak, ya, pada seluruh kehidupan beliau, termasuk syariat yang diturunkan beliau kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim hanya khusus pada intisari daripada ajaran agama beliau, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir pertemuan saya ingin menyampaikan sahabat muslim dan muslimah, betapa hidayah Islam yang Allah turunkan kepada kita itu ternyata begitu indah, begitu luar biasa, ya. Oleh sebab itu, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan nambahkan. Allah sudah ngasih nih kita hidayah Islam. Syukurin dong dengan banyak belajar tentang Islam.
Udah Allah takdirkan kita sebagai muslim, kok nggak belajar Islam, tuh nggak bersyukur. Ujung-ujungnya inna azabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Tapi kalau kita bersyukur dengan belajar, Allah akan tambahkan lagi ilmu, tambahkan lagi kebaikan, tambahkan lagi kenikmatan. Ketika kita tambah lagi ilmu itu dengan pengamalan, kita tambah amal itu dengan keikhlasan, ya. Semakin hari kita semakin tambah apa yang bisa kita amalkan dari Islam tersebut, maka semakin besar Allah memberikan balasan atas semua yang kita lakukan. Jadi bersyukur yang paling utama pada diri kita bukan hanya terhadap harta benda yang kita dapatkan. Orang dapat harta benda, ucapan alhamdulillah, bersyukur, kemudian bersedekah, bagus, memang itu yang dianjurkan. Tapi bersyukur yang paling utama adalah bersyukur atas Islam. Ini yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa an a'mala salihan tardah. Jadi beliau, Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai hambamu yang bersyukur atas segala karunia yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Apa sih kenikmatan yang paling besar diberikan kepada Nabi Sulaiman dan kepada orang tuanya? Bukan kekayaan Nabi Sulaiman itu, karena orang-orang tua beliau tidak mendapatkan seperti yang beliau dapatkan. Ya, yang mendapatkan kekayaan besar itu kan cuma Nabi Sulaiman. Nabi-nabi sebelumnya termasuk orang tua Nabi Sulaiman, kakek Nabi Sulaiman, dan para nabi sebelum Nabi Sulaiman tidak mendapatkan seperti yang beliau dapatkan. Tapi yang mereka karunia terbesar yang mereka dapatkan apa? Islam. Marilah kita mensyukuri Islam yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kita sudah ditakdirkan. Ingatlah, ada orang bertatih-tatih menuju Islam. Ada orang yang usianya 100 tahun, ya. Mungkin pernah mendengar cerita ada orang yang usianya 104 tahun, ya. Dia masuk Islam di usia 101 tahun, bayangkan. Dia 104 tahun baru masuk Islam di usia 101 tahun. Berarti lebih 1 abad dalam kekafiran. Di umur 101 tahun menghadiahi dia hidayah dan kemudian dia masuk Islam. Berapa banyak orang yang bertatih-tatih menuju Islam. Ada yang masuk Islam kemudian diusir oleh keluarganya. Ada yang masuk Islam kemudian harus mempertahankan Islamnya dengan darah dan nyawanya, dengan segala harta benda yang dia miliki. Sahabat muslim dan muslim. Sementara Allah memberikan kepada kita Islam secara gratis. Ada yang sejak lahir kita, mungkin ada yang di tengah perjalanan hidup kita menjadi mu'alaf misalnya. Semua itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, syukuri segala anugerah keislaman itu dengan belajar Islam semakin banyak, semakin mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah karunia-karunia tersebut dengan berbagai karunia lain yang semakin menyejahterakan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita buka tanya jawab ya Ustadz ya? Iya, silakan. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada beberapa yang baru gabung ya. Silakan menyampaikan pertanyaan di chat juga bisa atau langsung juga bisa. Menyebutkan nama dan dari mana gitu ya. Mangga, silakan. Bisa tema hari ini atau permasalahan lain. Ya, silakan. Kita utamakan untuk tema. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain yang perlu ditanyakan juga, silakan. Ustaz, mau tanya Ustaz? Ya, silakan. Tapi di luar dari tema. Iya. Ya, Ustaz, mau tanya tentang apakah ada dalil terkait hisab kubur, maksudnya perhitungan kubur. Kalau terkait seandainya orang ini sudah beriman tapi dia memiliki dosa, kemudian apakah ada hisabnya? Apa tadi? Tentang hisab kubur. Apakah ada dalil tentang hisab kubur? Jika orang ini orang ini beriman tapi meninggal, kemudian ada hisabnya. Nah, pertanyaannya itu hisabnya itu sampai hari kiamat nanti ataukah ada kadarnya? Suaranya agak putus. Ini saat mau nanya seandainya hisab kubur. Iya. Orang beriman. Nah, mudah-mudahan bisa saya tangkap ya, karena sebagian di antara ya. Ya, kemudian tentang siksa kubur, apakah nanti hukumannya itu sampai hari kiamat atau ada kadarnya?
Ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Ya, ini tentang apakah ada dalil-dalil tentang siksa kubur? Adapun dalil-dalil tentang siksa kubur itu mutawaffirah ya, banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antaranya hadis yang panjang ya, yang menceritakan tentang bagaimana ruh itu diangkat, itu ada dalam Sahihul Bukhari ya. Ruh itu diangkat, sebagian diangkat dengan lembut, sebagian kebalikannya ya, dan seterusnya sampai dimasukkan ke dalam kubur, sampai ditinggalkan oleh orang-orang dan seterusnya, kemudian ditanya oleh mungkar nakir. Ini hadisnya panjang sekali. Dan di sana ada hadis-hadis yang sifatnya spesifik, kecil, termasuk bahwa sebagian besar daripada azab kubur itu adalah fil baul ya, berkaitan dengan orang yang tidak mensucikan diri dari baul ya. Kemudian juga hadis Nabi yang lewat di kuburan ya, innahuma yu'azzaban, sesungguhnya kedua orang ini dalam keadaan disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir, mereka tidak diazab atas dosa yang mereka anggap besar, padahal itu dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu di antaranya karena dia tidak bersih dalam beristinja. Ya, adapun yang kedua karena yamshi bin namimah, adapun yang lain adalah karena dia itu kesana kemari mengadu domba. Jadi orang yang mengadu domba, kemudian orang yang buang air tapi tidak tuntas, tidak bersih istinjanya, itu akan diazab di alam kubur. Nah, hadis-hadis ini, hadis-hadis yang lain itu menceritakan secara tegas bahwa azab kubur itu ada, diberikan. Ya, dan orang-orang yang diceritakan oleh Nabi SAW di sini bukanlah orang-orang kufar, ya. Ya, termasuk dua orang yang diberikan kemudahan oleh Nabi, semoga diringankan azabnya, la'allahu yukhaffafu lahuma hatta yaibasa, sampai dua tangkai kurma ini kering, mudah-mudahan mereka diberikan keringanan dengan azabnya. Bahwa kedua orang tersebut bukanlah orang kafir tapi orang muslim, ya. Jadi di sini jelas sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab itu kubur itu ada, bahkan berlaku bagi orang-orang Islam yang berdosa dan perbuatan dosanya itu memang layak untuk diberikan ganjaran kubur. Nah, adapun miqdar ukuran daripada azab kubur, wallahu a'lamu bissawab. Allah memberikan azab itu sebatas yang Allah kehendaki. Apakah siksa itu akan berlaku sampai hari kiamat? Iya, tapi bukan berarti itu untuk setiap orang yang mendapat siksa kubur. Artinya siksa kubur itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Di dalam alam kubur ini akan ada orang-orang yang disiksa sampai hari kiamat. Tapi tidak setiap orang yang ada di dalamnya disiksa sampai hari kiamat. Tidak seorang yang berdosa dengan satu dosa itu akan disiksa dengan dosanya sampai hari kiamat. Tidak. Ya, semua itu ada kadarnya. Ya, sesuai dengan dosanya dan sesuai dengan azab yang Allah peruntukkan baginya, yang bagaimananya itu hanya Allah yang maha mengetahui tentang itu. Kita tidak mengetahuinya. Ya, tentang batasan-batasannya. Apakah khusus untuk dosa ini seterusnya apa enggak? Selama tidak ada penjelasan dari hadis-hadis Nabi, kita tidak bisa menetapkan apakah untuk dosa ini selamanya atau tidak. Tapi kita mengimani selama dikatakan itu ada ancamannya dalam siksa kubur, ya betul ada ancaman dalam siksa kubur. Tapi khusus untuk dosa ini, apakah berlaku sementara atau selamanya? Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas siksa kubur ada sampai hari kiamat, tapi tidak setiap orang yang disiksa di dalam kubur itu akan disiksa sampai hari kiamat, ya. Semua itu berhubungan dengan seberapa banyak orang yang melakukan dosa, ya. Ada orang yang misalnya melakukan dosa yang sama setiap hari, tentu nggak mungkin lah diazab dengan azab yang sama sampai hari kiamat dengan orang yang melakukannya hanya sekali dua kali saja, ya. Ya. Orang melakukan kebiasaan namimah beberapa kali, ya, yang dia belum bertobat. Tidak bisa disamakan dengan orang yang kerjanya itu seumur hidupnya sampai dia meninggal dunia. Jadi tentunya Allah itu maha adil, ya. Allah itu maha bijaksana, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana dosa itu diberikan hukumannya, sebesar apa hukuman itu diberikan. Karena ada orang yang berdosa banyak, tapi kemudian ternyata semua dosa itu diampuni karena taubatnya. Si fulan melakukan dosa yang lebih sedikit dan kemudian dia diazab karena dia nggak bertobat. Kita nggak pernah tahu. Dan ada orang yang belum bertobat atas dosanya tapi kemudian dia mendapatkan syafaat. Kita juga nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi miqdar dan ukuran daripada azab di alam kubur itu adalah sesuatu yang misterius yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak jalan bagi Allah untuk mengurangi atau menambah dosa
bergantung dengan apa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, Ada yang lain? Ustaz, saya tambahkan sedikit Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Mas Astra dari Sanga-Sanga tadi. Kata Ustaz kan tadi tidak selamanya seorang itu diazab sampai hari kiamat gitu ya. Ya. Nah, apakah itu bisa disebutkan dia itu sudah lunas sehingga di hari kiamat, di hari hisab itu sudah tidak diperhitungkan lagi Ustaz? Nah, apakah azab di alam kubur itu berarti yang di akhirat nanti tidak diperhitungkan lagi, begitu pertanyaannya? Nah, Ustaz. Nah, tidak ada hubungan ya. Jadi antara azab kubur dengan azab di akhirat itu tidak ada kaitannya. Masing-masing ada pertanggungjawaban sendiri. Ya, tidak orang yang sudah diazab kubur berarti di akhirat sudah nggak diazab lagi. Tidak pernah kita dapatkan satupun dalil yang menjelaskan tentang itu. Jadi semuanya masing-masing sendiri. Jadi ada orang yang melakukan dosa-dosa tertentu, bisa jadi itu hanya menjadi dosa yang azabnya dikubur saja, bisa jadi sebagian di antara jenis dosa. Ya, ada sebagian dosa yang tidak diberikan azab dikubur, tapi hanya ada di alam akhirat nanti, bisa saja. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa orang yang sudah diazab dikubur berarti dia tidak diazab lagi di akhirat, tidak. Tapi mungkin saja ya ada dari sebagian di antara amal-amal perbuatan yang memang azabnya itu dikhususkan untuk dikubur saja. Ya. Nah, dan itu semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sekali lagi ketika di hari kiamat nanti itu ada yang namanya syafa'ah al-kubra. Ya, syafa'ah al-kubra itu bisa saja meluluhkan dosa-dosa yang seharusnya diberikan azab di akhirat. Jadi dia sudah diazab di alam kubur, yang kemudian di akhirat seharusnya dia akan tetap mendapatkan azab, tapi kemudian mendapat syafaat, akhirnya seluruh dosa tersebut diampuni. Jadi sekali lagi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa azab kubur itu akan membuat seorang itu tidak lagi diazab di akhirat, itu tidak ada ya. Tetapi ada sebagian di antara dosa-dosa yang mungkin berpotensi memang menjadi dosa-dosa yang memang azabnya itu hanya di alam kubur saja. Ya. Itu bisa saja terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ada dosa-dosa yang bisa saja azabnya itu tidak disebutkan akan diberikan azabnya di alam kubur, tapi hanya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Allah Silakan teman-teman yang fiikum lain ajma'in. silakan. Ya. Masih ada yang bertanya? Tulisan atau secara langsung? Bagi yang mau bertanya di ini kan ya. Perhatikan juga sambungan suaranya, dan juga di unmute dulu ya baru bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumardi Ustaz dari Pulau Bunyi. Iya, Abu Wais ini. Ya, betul. Ya, silakan. Tapi agak di luar tema. Iya, silakan. Ini senang main di luar tema semuanya, Pak. Ya, jadi anak saya ini umur 4 tahun. Ya. Kan kami ajari, misalnya ini ulang tahun nggak boleh ya, kita orang Islam nggak boleh ulang tahun. Ini dari orang ayah ngajari orang Kristen nih. Nah, hal-hal kayak gitu ya, misalnya dari budaya-budaya agama lain kami sampaikan ke dia bahwa ini bukan dari ajaran Islam, bukan Nabi tidak pernah ajarkan kayak gini. Nah, ternyata berkembang pemikirannya, dia sering mengatakan, ini dia kan punya adik umur sekitar 3 tahun sekarang. Dia sering bilang, ini bukan orang Islam ya, nanti masuk neraka. Ini orang Kristen bilangnya nanti masuk neraka. Nah, saya khawatirnya dia karena sering seperti itu, nanti ketika dia sekolah
kata-kata itu akan sering terucap juga sama dia Ustadz. Nah, apakah perlu saya edukasi dia kembali bahwa kita nggak boleh ngomong kayak gini loh di luar sana? Atau gimana Ustadz, saran dari Iya. Ustadz? Soalnya saya agak Iya. khawatir nih kan isu-isu belakangan Iya. kan yang radikal itu. Iya, pertanyaan Begitu, kedua Ustadz. sebenarnya sudah menjadi bagian dari jawaban, betul itu. Bahwasanya likulli maqamin maqal, bahwa sebenarnya semenjak kecil itu anaknya itu sudah harus diberikan pengertian bahwa likulli maqamin maqal, ya. Setiap ucapan itu ada konteksnya, setiap konteks itu ada ucapan yang tepat atau tidak untuk diucapkan di sana. Ya, ini bahasa untuk orang dewasa mungkin rumit, tapi bagi anak-anak bisa dibahasakan dengan bahasa mereka. Jadi artinya ketika kita menjelaskan tentang yang baik, benar dengan enggak, kita tetap harus memberikan kepada anak modal-modal toleransi, ya, modal-modal, bukan model ya, tapi modal-modal toleransi. Tentunya toleransi yang dibenarkan di dalam Islam. Itu lakum dinukum waliyadin. Seperti misalnya di dalam Islam kita tidak boleh mengejek Tuhan-Tuhan mereka. Wala tasubbu alihatahum fayasubullaha. Janganlah kalian tuh mencaci maki Tuhan mereka sehingga mereka berbalik mencaci maki Tuhan kalian. Itu kan sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahasa dari tafsirnya seperti itu. Nanti kita bisa gunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah kepada anak-anak, ya. Misalnya dengan bahasa ya, nah ini nggak boleh ya, ini bukan dari agama kita, bukan dari ajaran agama kita, ya. Tapi kalau kamu ngomong sama orang-orang yang agama itu di depan orang yang agama tersebut nggak usah disebutkan demikian, ya. Kita harus menghormati mereka, ya. Kita nggak boleh menyakiti hati mereka, nggak boleh menjelek-jelekkan mereka. Jadi anak itu sudah dibiasakan bukan hanya satu tema, maka saya katakan modal-modal toleransi, karena toleransi ini sifatnya paket, ya. Jadi bukan hanya persoalan ini saja, termasuk persoalan-persoalan lain, ya. Misalnya kita nganggap ini benar nih, sama orang Islam pun demikian misalnya. Kita nganggap ini benar ya, tapi kamu jangan jelek-jelekin orang lain ya. Jadi antara menganggap ini salah dengan menjelek-jelekkan itu satu paket gitu loh. Satu paket yang harus kita tanamkan di dalam diri anak. Katakan ini benar, tapi jangan jelek-jelekin orang, ya. Jangan banyak ngurusin orang lain, ya. Kepada orang lain kita nggak usah ngomong-ngomong, ya. Kalau kita jelek kita tinggalkan saja. Itu untuk semua hal. Karena kalau itu hanya dalam satu tema saja, ya akan salah gitu loh. Karena hal-hal yang semacam ini sifatnya berlaku untuk berbagai hal. Jadi ada hukum qiyas dalam hal ini. Bisa dalam persoalan keyakinan, bisa dalam persoalan ibadah, bisa dalam persoalan khilafiyah sekalipun gitu loh. Jadi nanti anak-anak akan terbiasa dengan nuansa perbedaan, ya. Bahasa mungkin kalau bahasa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi kita tetap bersatu. Itu sebenarnya bagian dari makna itu ada di dalam Islam yang jelas, yang menganugerahkan kepada kita toleransi yang luar biasa, ya. Jadi bagaimana kita tetap menghormati agama lain, tidak mencaci maki mereka di hadapan mereka, biarkan mereka agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Nah ini berlaku juga untuk hal yang sifatnya khilafiyah nanti. Tata cara sholat begini, loh kok Pak mereka sholatnya begitu, katanya salah ya. Gak apa-apa kalau mereka biarkan saja. Ya. Jangan disalahkan kalau orang lain ya melakukan yang kita anggap salah, ya. Biarkan saja mereka itu masing-masing di antara kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan kita jangan menjelek-jelekan orang, jangan menyakiti orang. Nah bahasa seperti ini nggak bisa cepat kita tanamkan kepada anak kita. Apalagi kalau kita sudah menanamkannya secara terpisah gitu loh. Kita hanya menanamkan ini salah, tapi toleransinya lupa. Nah, untuk menanamkan toleransi itu butuh effort yang lebih besar. Karena yang satunya sudah keburu tertanam. Dan ini fenomena sebenarnya. Fenomena bukan hanya anak kita itu kan miniatur dari dakwah kita, ya. Ya, dakwah kita di tengah masyarakat juga seperti itu. Banyak ustadz yang mengajarkan ini salah yang sebenarnya bukan untuk digambar-gemborkan di mana-mana. Tapi orang yang ikut kadang-kadang nggak paham. Malah digunakan untuk cari musuh. Padahal yang dimaksudkan guru atau ustadznya bukan demikian. Yang jelaskan nih salah gitu, bukan kamu gembar-gemborkan orang yang belum melakukan untuk dituding salah. Ya. Nah, ini yang harus dipahami secara jelas ya. Jadi mereka itu miniatur sebenarnya. Dari yang terjadi di tengah masyarakat juga banyak ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya yang disampaikan itu benar, tapi dalam konteks yang salah gitu loh. Ya, yang seperti itu kan bukan untuk disampaikan ke sana kemari. Nasrani, Yahudi, orang-orang di luar Islam sudah jelas-jelas dalam Islam dikatakan sesat sekalipun gitu.
itu kan nggak boleh kita sesat-sesatkan gitu. Seperti digambarkan dalam Al-Qur'an tadi, la tasubbu alihatahum fa yasubullah. Janganlah kalian mencaci maki mereka sehingga mereka balik mencaci maki Allah. Coba perhatikan di dunia maya itu kan banyak orang yang menjelaskan tentang Islam, menjelek-jelekan agama lain. Apa akhirnya? Muncul 1-2 di antara agama mereka ganti mencaci maki agama kita. Enak nggak kita dengarnya? Nggak enak. Mau marahin dia, mau ngomongin dia, mau bentak-bentak kita nggak tahu wujudnya di mana, orangnya siapa. Nah, ini yang juga terjadi. Jadi apa yang terjadi pada diri anak-anak kita itu tadi, itu sebenarnya juga terjadi dalam dakwah. Makanya sekali lagi bertahan pada kebenaran itu adalah satu nilai, tapi toleransi dengan tidak menjelek-jelekkan orang lain itu juga nilai yang harus ditegakkan secara bersamaan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz mencerahkan. Iya, jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Ini kayaknya sudah nggak ada ya sementara waktu. Kita tutup di sini dulu. Nah, Ustaz. Ya, untuk sementara kita tutup karena waktu juga sudah 11:30 ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat buat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa berguna untuk kita dan bisa memperbaiki iman dan keislaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.